Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Saat istri hamil tua, suami siksa orang buta, bayinya lahir begini. Di saat istri sedang hamil, seorang suami haruslah mendukung sang istri dengan mendoakan kebaikan dan beramal soleh. Ia juga harus memperhatikan perilakunya, jangan sampai berbuat zolim ataupun melakukan kemaksiatan. Sudah banyak yang membuktikan bahwa ketika istri sedang hamil dan suami melakukan berbagai amal soleh, maka anaknya pun akan terlahir dengan sempurna dan punya akhlak yang soleh pula. Seorang suami yang gemar membaca Al-Quran saat istrinya mengandung, istrinya akan melahirkan anak yang gemar dan bahkan pintar menghafal Al-Quran. Lalu bagaimana dengan seorang suami yang melakukan sebuah keburukan saat istrinya sedang hamil? Kisah ini mungkin bisa menjadi renungan untuk kita agar tidak berbuat sesuatu yang justru merugikan diri sendiri dan keluarga. Saat itu di malam hari, Abu Salim sedang bersama dengan teman-temannya, sedang begadang dan mengobrol entah apa yang menjadi topiknya. Diselangi dengan berbagai candaan, membuat malam itu semakin ramai. Seperti biasanya, dialah yang mendominasi forum tak karuan tersebut. Di saat mereka sedang bercanda, muncul seorang buta melewati mereka. Kehadiran orang tersebut memunculkan sebuah ide dari Abu Salim untuk mengerjai orang buta itu. Dengan sengaja ia menjulurkan kakinya tepat di hadapan orang buta itu, dan bruak! Jatuhlah orang buta itu tersungkur. Sontak, semua teman-teman Abu Salim mentertawakan orang tersebut. Rasa kaget dan sakit bercampur baur dalam benak orang itu. Ia dengan susah payah berusaha bangkit di tengah gelak tawa mereka yang masih mentertawakannya. Semakin keras tawa Abu Salim dan kawan-kawannya membuat orang buta tersebut marah dan berkata, "Kau telah mengerjai orang yang tidak bisa melihat, semoga Allah membalas apa yang telah kamu lakukan." Namun meski orang tersebut telah marah dan berdoa kepada Allah, Abu Salim tetap tidak meminta maaf ataupun menyesal. Ia sibuk dengan kebanggaannya karena telah mengerjai orang buta tadi. Mereka menganggap bahwa perbuatan seperti itu merupakan sebuah kesenangan semata tanpa ada perasaan bersalah. Setelah malam mulai larut, forum yang tidak jelas tersebut kemudian bubar. Abu Salim pun pulang ke rumahnya. Saat masuk ke dalam rumah, ia melihat bahwa istrinya tengah kesakitan seperti akan melahirkan. "Dari mana saja kamu, Bang?" Dengan santai ia berkata, "Biasa, ngumpul bareng teman. Sungguh, aku sangat kesakitan, sepertinya aku akan melahirkan malam ini." Setelah mendengar ucapan tersebut, barulah Abu Salim terdiam dan keringat dingin mengucur dari dahinya. Dengan segera ia membawa sang istri ke rumah sakit. Sudah hampir beberapa jam berlalu, namun ia tidak mendengar tangisan bayi di kamar persalinan rumah sakit itu. Abu Salim yang bingung kemudian berpamitan untuk hendak keluar. Ia lalu memberikan nomor teleponnya jika pihak rumah sakit membutuhkannya. Baru beberapa saat di rumah, telepon milik Abu Salim berbunyi. Pihak rumah sakit mengabarkan bahwa istrinya telah melahirkan. Dengan perasaan gembira bercampur kaget, Abu Salim pun langsung menuju rumah sakit tempat istrinya melahirkan. Saat di depan ruang persalinan, Abu Salim bertanya kepada suster yang memang kebetulan lewat, "Di mana anak dan istri saya, suster?" "Maaf pak, bapak diminta untuk bertemu dokter dahulu." Abu Salim tetap ingin bertemu dengan anak istrinya, namun suster tetap mengharuskan Abu Salim menemui dokter dulu. Meski sedikit menahan emosi, akhirnya Abu Salim menuruti kata suster itu. "Pak, anak Anda cacat cukup berat di kedua matanya. Sepertinya dia akan kehilangan penglihatannya." Ucapan dokter itu seakan petir di siang bolong yang membuat Abu Salim terhenyak. "Apa? Anak saya akan buta?" "Anda harus ikhlas, Pak. Semua ini sudah ketentuan Allah." "Tidak, anak saya tidak boleh buta," ucap Abu Salim yang diikuti dengan derayan air mata yang tak sanggup dibendungnya. Di tengah kesedihannya tersebut, ia teringat dengan sosok orang buta yang ia kerjai. "Inilah balasan itu ya Allah," tangisnya semakin menjadi penuh penyesalan. Semoga kisah tersebut bisa kita jadikan contoh untuk tidak sewenang-wenang kepada kaum yang lemah, karena ketika mereka berdoa, maka sesungguhnya doa orang yang teraniaya akan cepat dikabulkan oleh Allah. Istriku bekerja di kota. Ketika pulang, dia mengenakan pakaian serba mahal. Aku curiga dan menampar wajahnya. Ketika aku melihat tangannya, aku malu dan menangis. Aku lahir di keluarga petani biasa. Aku telah bertani dari sejak kecil. 2 tahun lalu, penduduk desa memperkenalkan aku dengan istriku saat ini. Ketika kami menikah, orang tuanya meminta mahar 217 juta rupiah.
Setelah kami menikah, kami tinggal bersama orang tuaku. Dan kehidupan kami sangat sulit. Orang tua semakin tua, dan mereka tidak dapat lagi melakukan banyak pekerjaan berat. Selain itu, aku lahir dengan kaki cacat. Aku berjalan dengan tertatih-tatih. Dan aku bergantung pada istriku untuk melakukan banyak pekerjaan rumah. Setelah lebih dari setahun menikah, istriku mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup hanya dengan tinggal di rumah. Jika terus seperti ini, hidup akan semakin sulit. Jadi dia berpikir untuk pergi bekerja, namun aku tidak menyetujuinya. Tetapi dia tidak mendengarkan aku dan tetap pergi. Dia hanya mengambil beberapa baju dan pergi keluar bersama orang-orang di desa. Beberapa hari kemudian, dia menelpon aku dan memberitahu bahwa dia bekerja di pabrik yang tidak lebih melelahkan daripada melakukan pekerjaan pertanian di rumah. Dia juga mendapatkan makanan sehari-hari. Aku sangat lega ketika mendengar dia mendapat makan di tempat kerja. Dari bulan kedua, dia pergi bekerja, dia mengirimi aku uang setiap bulan. Dan ketika di pertanian sedang sibuk, dia menyuruh aku untuk mempekerjakan, jadi aku tidak terlalu lelah. Setengah tahun kemudian, uang yang dia kirimkan dari 4 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah. Beberapa saudaraku mengingatkan aku, bagaimana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu sekarang. Apakah aku tahu apa yang benar-benar dilakukan istriku di luar? Dia kembali selama tahun baru, mengenakan mantel bulu dan banyak membeli barang, yang selanjutnya membuktikan apa yang dikatakan saudaraku sebelumnya. Bahkan jika gajinya tinggi, dia tidak akan mampu membeli mantel bulu. Dia pasti melakukan sesuatu yang tidak benar. Penduduk desa juga mengatakan bahwa istriku menghasilkan uang kotor dan melayani pria di luar. Aku bertanya, dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Dia hanya mengatakan dia mendapatkannya dengan bekerja. Aku bertanya, dari mana dia mendapatkan mantel bulu? Dia bilang itu diberi oleh orang. Aku tidak dapat menahan amarah dan menamparnya, dan dia menangis lama sekali. Kemudian, ketika aku berulang kali bertanya kepada istriku, dia mengatakan yang sebenarnya. Setelah bekerja di pabrik selama beberapa waktu, dia merasa penghasilannya terlalu sedikit. Dia mendengar bahwa gaji pengasuh ibu yang baru melahirkan sangat tinggi. Jadi dia bekerja sebagai pengasuh ibu yang baru melahirkan. Benar saja, gajinya tinggi, tetapi juga sangat lelah. Ketika dia bertemu dengan seseorang anak yang tidak mudah diurus, dia tidak bisa tidur semalaman. Dia menunjukkan tangannya, yang semuanya pecah-pecah, yang digunakan untuk mencuci pakaian dan popok ibu dan anak. Dan mantel bulu itu diberikan kepadanya oleh majikan untuk berterima kasih padanya karena telah merawat anak dengan baik. Melihat tangannya, aku menutupi wajahku dan menangis. Bagaimanapun, aku seorang pria, tetapi bergantung pada seorang wanita untuk menghidupi keluargaku. Aku telah mendengar desas-desus di luar dan meragukan istri saya. Aku benar-benar malu. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.